Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Operasi pencarian pun terus dilakukan, salah satunya dengan melibatkan pesawat pemburu kapal selam tipe Poseidon P-8 milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang akan membantu operasi pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali Utara. Sebelum masuk Indonesia, salah satu aset udara canggih milik Amerika Serikat ini sudah mendapat izin masuk ke Indonesia. Pesawat canggih ini merupakan pesawat patroli maritim yang memiliki kemampuan intelijen, pengintaian, serta pencarian dan penyelamatan. Pesawat Poseidon P-8 bahkan dirancang untuk misi ketinggian rendah serta mampu mendukung misi kemanusiaan dan pencarian serta penyelamatan. Selama ini pesawat Poseidon P-8 dikenal sebagai pesawat patroli canggih yang bertugas mengamankan wilayah laut Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, sejumlah negara juga telah memberikan tawaran kepada Indonesia untuk terlibat dalam operasi pencarian KRI Nanggala 402. Ini ada banyak tawaran, ini dari Amerika, Jerman, Prancis, Turki, India, Rusia, Australia juga itu menawarkan bantuan. Ya, tapi nanti ada prosedur, tadi pagi juga Bapak Panglima sempat berkomunikasi dengan Menlu terkait dengan masalah security clearance dan sebagainya. Ya. Kemampuan terbang rendah yang dimiliki pesawat Poseidon diharapkan mampu untuk segera mendeteksi keberadaan kapal selam yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dua pengendara ojek ini protes saat sepeda motornya akan diangkat petugas Dinas Perhubungan karena kedapatan parkir di bahu jalan kawasan Roksi Gambir, Jakarta Pusat. Adu mulut hingga rebutan kunci kontak terjadi, di mana salah satu pengendara ojek ngotot bertahan dan terus mengejar petugas demi mencegah sepeda motornya dinaikkan ke truk. Situasi riuh memancing perhatian sejumlah warga sekitar yang langsung keluar dari dalam gang. Nyaris terjadi keributan antara warga dengan petugas. Satu orang yang diduga provokator terpaksa diamankan hingga situasi mereda. Razia sengaja digelar menyusul maraknya parkir liar di kawasan tersebut yang memanfaatkan trotoar hingga bahu jalan sebagai lahan parkir bagi para pengunjung pusat perbelanjaan Roksimas. Karena sudah selesaikan dan kondisi jalan juga sudah sekawut, makanya dilakukan razia melalui jaring oleh Perhubungan Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Pada razia ini petugas menjaring puluhan sepeda motor yang langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan di kawasan Senen untuk diproses lebih lanjut. Pemirsa, sakit hati bisa berujung tragis. Seorang suami di Surabaya, Jawa Timur, tega membunuh istrinya yang hamil 5 bulan karena sakit hati. Pelaku mengaku korban telah menghina dan merendahkan dirinya karena tidak diberikan nafkah. Diduga hinaan korban membuat pelaku sakit hati. Selain kasus suami bunuh istri, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang suami tega membunuh istrinya yang sedang hamil 5 bulan di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku membunuh istrinya lantaran sakit hati karena dihina tak memberi nafkah. Pria berusia 25 tahun ini akan menghadapi hari-hari kedepannya di dalam tahanan. JPK telah membunuh istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Pria ini tega menghabisi nyawa putri 25 tahun yang dinikahi 2016 lalu. Sebelum mengakhiri hidup istrinya, tersangka dan korban cekcok masalah rumah tangga. JPK mengaku sakit hati karena sering direndahkan dan dihina karena tidak bekerja.
Rasa sakit hati tersangka memuncak. Ia kalap hingga membunuh istrinya yang hamil buah hati mereka. Sakit hati kenapa? Sering Dihinanya gimana? sering katain nggak bisa dapat. Tersangka tega membekap korban dengan bantal dan mencekik istrinya. Usai dibunuh, jasad korban disimpan di kamar kos. Lalu janin yang dikandung korban keluar dalam kondisi tak bernyawa. Setelah 2 hari di kamar kos, jasad korban dibungkus kasur dan karung putih dibuang di lahan kosong di Kecamatan Jambangan, Surabaya. Dipicu adalah cekcok rumah tangga. Cekcok rumah tangga yang berdasarkan dari keterangan pelaku, si korban selalu tidak mengejek, lebih tepatnya tidak menghargai pelaku sebagai seorang suami. Dia mengambil bantal hitam ini, kemudian membekap wajah dari korban. Setelah membekap, meronta, melawan, kemudian pelaku mencekik. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ditemukan terlilit kasur lipat bersama boneka dan terbungkus karung di lahan kosong kawasan Jambangan, Surabaya. Korban pembunuhan yang identitasnya sudah diketahui dalam kondisi hamil. Warga di Jalan Masjid Agung Timur, Jambangan, Surabaya gempar dengan penemuan jasad wanita terlilit kasur lipat dan terbungkus karung di lahan kosong. Tim Inafis Polrestabes Surabaya yang tiba di lokasi mengidentifikasi jasad dan mengolah tempat kejadian perkara. Awalnya jasad ini ditemukan oleh pengendara ojek daring yang curiga dengan bau tidak sedap di sekitar lokasi. Dan saat memeriksa bungkusan karung ternyata berisi jasad yang dililit kasur lipat bersama boneka. Rupa bau anyir atau kayak dikira itu tikus, masih batang atau apa. Cuman waktu jam 10, pukul 10 dia tuh lihat kok ada kaki, ada kaki. Anak-anak takut lari panggil ke amanan PWNU Pak Rasid untuk ke sana untuk hadir. Setelah dilihat oleh Pak Rasid, ya ternyata ada jenazah itu. Jasad wanita korban pembunuhan ini diketahui bernama Putri Ima Kamelia Sandi. Korban diketahui tengah hamil dan tinggal di rumah kos Jalan Gayungan, Gang 7 Surabaya atau 2 km dari lokasi kejadian. Setelah mengumpulkan barang bukti yang ada di sekitar lokasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Bocah berusia 12 tahun ditemukan tewas terkubur di ladang gambir di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Diduga pelaku pembunuhan telah diamankan polisi. Aparat Polsek Guguk Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat terus mendalami jasad bocah yang ditemukan terkubur di kebun gambir daerah Mungka, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Polisi olah tempat kejadian mencari barang bukti lain untuk mengetahui penyebab tewasnya bocah berusia 12 tahun. Sejumlah saksi termasuk ayah tiri korban dimintai keterangan. Diduga pelaku pembunuhan sudah diamankan di Mapolsek Guguk. Pada hari ditemukannya anak tersebut meninggal dengan tidak wajar, dengan dikubur tanpa busana, dan kita sudah menerbitkan laporan polisi dan menyatakan itu langsung suatu tindak pidana melalui gelar perkara. Sampai sekarang diduga pelaku sudah kita amankan, yaitu bapak tirinya, dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Bocah berusia 12 tahun warga Mungka Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat ditemukan setelah 5 hari dicari.
Korban ditemukan terkubur di sekitar ladang gambir 700 meter dari rumah korban. Saat ditemukan, kondisi jasad bocah hampir membusuk, beberapa anggota tubuhnya hilang dan tanpa busana. Penemuan jasad korban berawal dari kecurigaan warga yang mendengar suara gonggongan anjing tidak berhenti di sekitar lokasi. Warga yang curiga datang dan menemukan gundukan tanah. Warga pun melapor ke polisi yang datang bersama Basarnas. Korban atas nama Sera Nur Laila temukan tertimbun tanah di sekitaran ataupun tepatnya di ladang Gambiah milik masyarakat setempat. Itu dari jalan raya itu berjarak sekitar, dari jalan lumpur atau jalan pun ke kampung sana itu berjarak lebih kurang 50 meter dari sisi jalan. Jasad korban dievakuasi dan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Kalah tanding futsal dan tidak mau membayar sewa lapangan, seorang pemuda membunuh lawan tandingnya di Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku yang mabuk menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tewas di lokasi. Aparat Jatan Ras Polres Jakarta Barat menggerebek tempat persembunyian Anto, pelaku pembunuhan remaja di Desa Merak, Sukamulya, Tangerang, Banten. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Apa? Ngomong apa? Tanpa perlawanan, pelaku langsung digelandang ke Polres Jakarta Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah diperiksa intensif, polisi akhirnya menetapkan pemuda 23 tahun ini sebagai tersangka pembunuhan pemuda bernama Muhammad Rehan Rahmat, 19 tahun. Pembunuhan ini dipicu pertandingan futsal, di mana tersangka yang kalah tanding marah dan enggan membayar sewa lapangan sebesar Rp365.000. Tersangka kemudian mengejar korban lalu menganiaya menggunakan senjata tajam di Jalan Bulak Teko, Kalideres, Jakarta Barat. Tidak terima. Karena ternyata salah satu orang dari kelompok Kampung Kojan itu berasal dari luar wilayah atau berasal dari luar daerah, sehingga pihak yang kalah tidak mau membayar. Dicoba untuk menengahi, tapi oleh tersangka saudara IS karena memang dalam kondisi mabuk langsung menyabetkan celuritnya, ya, rekan-rekan bisa lihat celuritnya sebesar ini. Sekali sabet langsung mengenai punggung korban atas nama Muhammad Rehan Rahmat. Dari tangan tersangka disita satu senjata tajam yang digunakan saat menghabisi nyawa korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Barat. Polisi menjerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sebelumnya, korban Muhammad Rehan Rahmat ditolong warga ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres menggunakan sepeda motor. Namun nyawa korban sudah tidak tertolong karena luka tikaman di punggungnya. Selain Rehan, satu rekannya juga terluka di tangan dan kini kondisinya kritis di rumah sakit. Warga emosi dengan aksi bejat dua orang kakek yang diduga mencabuli bocah di Bogor, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi di Realita.